Bungkus? Baik, Mana? Salam Nusantara, Bungkus. Salam Nusantara. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Kita evaluasi dulu ya, Yeah. Bungkus ya. Laga 2 pertandingan sebelumnya nih, Indonesia melawan Filipina dan juga Kamboja. Yang Kamboja dulu 2-0. Bagaimana Anda melihat permainan para pemain sepak bola kita U19? Kenapa cuma 2-0? Padahal kan Kamboja itu posisinya juru kunci nih. Gini, kadang-kadang kita ini kalau melihat sepak bola ASEAN itu seolah-olah kita ini seperti negara yang superior gitu ya. Sehingga kalau menang 2-0 kok hanya menang 2-0 gitu. Kan kandang sendiri, boleh Maunya dong kita menang itu, ekspektasinya tinggi. Maunya itu menang tuh 6-0, 7-0 gitu ya. Orang mungkin lupa bahwa perkembangan sepak bola di Asia Tenggara itu sekarang sangat baik ya. Sehingga antara negara yang satu dengan yang lain sebenarnya selisihnya tidak terlalu jauh lagi. Memang pada satu masa kita pernah jauh di atas Kamboja, jauh di atas Timor Leste, jauh di atas Filipina. Sehingga skor-skor di atas 5-0 itu biasa. Tapi sekarang sebetulnya tidak terlalu jauh gapnya antara Indonesia dengan Kamboja, dengan Laos. Karena negara-negara itu juga berkembang. Negara-negara itu juga mengembangkan pembinaan usia muda mereka dengan baik. Bahkan di level senior pun mereka mengembangkan kompetisinya. Di Asia Tenggara ini yang agak jauh tertinggal sebetulnya cuma tinggal Brunei. Bersama dengan Timor Leste kalau mau ditambahkan gitu ya. Tapi yang paling jauh itu memang Brunei. Kalau Laos, Kamboja, Vietnam apalagi itu semua sangat berkembang. Dan itu yang membuat kita sekarang tidak mudah lagi mengalahkan mereka. Nah kemudian yang kedua, kalau kita bicara teknis nih ya. Kemarin melawan Kamboja adalah gambaran nyata bagaimana lawan mempelajari cara main Indonesia. Ketika Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor 6-0, orang langsung berpikir, wah ini calon juara. Nah, lawan berikutnya belajar apa sih kelebihan Indonesia dan dipelajari dengan baik dan akhirnya tahu cara menghentikannya. Oke, maka itu Kamboja memakai strategi bertahan begitu ya, sehingga rapat banget membuat pemain-pemain kita kesulitan untuk menerobos atau masuk ke kotak penalti. Betul, bertahan dengan baik dan menutup sekat di mana Indonesia biasa masuk melalui serangan dari sayap, menusuk ke dalam kotak penalti, cutback. Itu kan cara mainnya Indonesia U16, U19. Dan di tangan Indra Safri, bahkan sejak dia membawa tim ini juara 2013 lalu, cara mainnya begitu. Menusuk dari sayap, masuk ke dalam kotak penalti, cutback, lalu muncul pemain dari second line. Selalu begitu. Dan itu dibaca oleh Kamboja. Sehingga mereka akhirnya menutup celah-celah di sayap itu dan membuat serangan Indonesia sulit masuk ke dalam kotak penalti, sulit untuk menciptakan cutback. Babak kedua baru berubah kan. Bola lebih banyak diangkat, mulai bola-bola crossing, dan golnya kan juga lahir dari cara itu. Oke, nah lalu kenapa tidak dari awal pelatih Indra Syafri mengubah strategi, menunggu sampai babak kedua, sampai ke menit-menit terakhir gitu, kan mendebarkan sekali ini. Begini, anak-anak muda ini itu belum terlalu banyak bermain di level tinggi. Berkompetisi itu mereka relatif masih jarang ya. Jadi mereka lebih banyak ikut kompetisi yang sifatnya lokal atau banyak berlatih bersama, tapi pertandingan resmi itu jarang. Nah, pemain memahami taktik itu lebih banyak dari pertandingan. Jadi kalau pelatih cepat mengubah strategi, cepat mengubah cara main, pemain bisa bingung. Karena itu pelatih tidak sembarangan melakukan perubahan taktik jika situasi belum betul-betul meyakinkan. Biasanya, ini apalagi ini pertandingan kedua ya, kemarin itu kan pertandingan pertama lawan Filipina, kita juga game plan-nya belum sepenuhnya jalan. Bahwa kita menang 6-0 itu banyak melalui aksi individu. Banyak yang didapatkan melalui kelebihan individu pemain-pemain kita memanfaatkan situasi. Jadi game plan dalam sepak bola istilahnya game plan itu cara main, pendekatan terhadap pertandingan, strategi, pola itu tidak jalan dengan baik di pertandingan pertama dan baru berkembang ketika pertandingan kedua kita dari awal game plan-nya baik tapi game plan-nya nggak jalan. Nah itu persoalannya, game plan-nya jalan, game plan-nya jalan tapi nggak berhasil. Tidak bisa dieksekusi. Nah pada saat itu kan harus ada skenario B. Nah ketika skenario B dilakukan ternyata berhasil. Nah, cuma mengubah skenario untuk anak-anak muda itu bukan hal mudah. Jadi memang kita harus pahami bahwa ini anak-anak yang masih dalam proses berkembang, sehingga tidak mudah juga kita bilang, kenapa pelatih nggak buru-buru mengubah? Nggak segampang itu. Dan anak-anak muda ini juga artinya kan mereka secara perkembangan mental masih belum matang gitu ya. Masih ada egonya ya. Apakah terlihat di pertandingan ini? Bungkus. Betul. Jadi game plan kita kan sebetulnya cukup jelas ya. Bahkan seperti yang saya bilang tadi sejak 2013 cara mainnya Indra Safri orang sudah tahu. Tapi bagi pemain tidak semudah itu menerapkan di lapangan. Karena pemain ini masing-masing di samping kurang pengalaman bertanding, juga namanya anak-anak muda. Ini masih banyak bukan ego sebetulnya. Apa tuh? Tapi kurang pengalaman. Kurang pengalaman dan kadang-kadang mudah lupa apa yang diajarkan, mudah lupa apa yang diperintahkan. Jadi sebelum pertandingan kan di briefingnya tuh berkali-kali. Oke, begini ya, oke. Begitu di lapangan lupa semua, buyar semua.